dahulukan tangan sebelum lutut. Dalil dan keterangan ketika bangkit dari sujud untuk berdiri, mendahulukan tangan ketika diangkat kemudian lutut. Dalil 1, an Wa'il bin Hujrin qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Sunan At-Tirmidzi nomor 248. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Mengenai hadis ini, berikut analisis dan kesimpulan yang dirangkum dalam tulisan sigabah.com, Ustadz Amin Mukhtar. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak pencatat hadis, namun semua jalur periwayatannya melalui seseorang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Siapa Syarik bin Abdullah An-Nakhai? Berikut penjelasan beberapa ulama. Abu Zur'ah dalam Jarh wa Ta'dil halaman 366, Abdurrahman berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang Syarik, apakah hadisnya dapat dipakai hujah? Beliau menjawab, dia banyak hadisnya sohiba waham, orang yang ragu-ragu, kadang-kadang keliru. Imam Al-Mizzi mengutip pernyataan Abu Zur'ah itu dengan redaksi, kana kasirul khoto'i sohiba wahmin, wahuwa yaglatu ahyanan. Dia banyak salah sohiba waham, orang yang ragu-ragu, kadang-kadang keliru. Abu Hatim berkata, dia tidak dapat mencapai derajat hujjah pada hadisnya, terdapat sedikit kekeliruan. Dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Ibnul Jauzi dengan redaksi lahu agholitu. Imam Al-Juzajani mengatakan, Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzajani berkata, dia buruk hafalan, mudtoribul hadis, ma'il, dalam Tahdhibul Kamal, Mizanul I'tidal, halaman 373. Ya'qub bin Syaibah mengatakan, Syarik itu soduk, sikot, sangat buruk hafalan. Syekh Nasiruddin Al-Albani, dari berbagai penilaian di atas, Nasiruddin Al-Albani mengambil kesimpulan. Dalam Irwaul Ghalil fit Takhrij Ahadits Manaris Sabil, jilid 2 halaman 76, dia buruk hafalan menurut jumhur imam, dan sebagian mereka menjelaskan bahwa ia sungguh mukhtalit, berubah hafalannya. Karena itu, ia tidak dapat dipakai hujah bila meriwayatkan hadis sendirian. Analisis kami, pertama, penilaian Syayi'ul Hibdi, Kasirul Khoto, Yaglat, dan Mudtoribul Hadis terhadap Syarik dari segi dobat atau hafalannya, bukan adalahnya. Pentajrihan, kritik terhadap seorang rawi yang demikian dapat kita terima selama rawi itu tafarrud, sendirian dalam meriwayatkan hadis, atau mukhalafah, bertentangan dengan rawi yang sikot kuat. Namun bila rawi itu tidak tafarrud, artinya ia meriwayatkan hadis seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain yang sikoh selain dia, maka hadisnya dapat diterima, dan ini yang menjadi tolak ukur penilaian Syekh Al-Albani terhadap riwayat Syarik. Dengan demikian, penilaian para ulama terhadap Syarik tidak berarti menolak seluruh hadis yang diriwayatkannya, namun bergantung atas tafarrud atau tidaknya Syarik dalam meriwayatkan hadis. Sepanjang penelitian kami, periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud tidak tafarrud, karena pada riwayat Al-Haisami hadis tersebut diriwayatkan pula melalui rawi bernama Israil bin Yunus. Israil bin Yunus termasuk rijal periwayat yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena itu, yang menjadi sandaran utama dalam masalah ini adalah riwayat Israil, sedangkan riwayat Syarik sebagai pelengkap atau keterangan. Kedua, Syarik bin Abdullah An-Nakhai lahir pada 95 Hijriah dan wafat pada 177 Hijriah di Kufah pada usia 82 tahun. Syarik menerima hadis dari 101 guru dan memiliki murid sebanyak 95 orang, dan yang paling banyak menerima hadis darinya adalah Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, yaitu sebanyak 9.000 hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Syarik termasuk salah seorang hafidh dan kuat hafalan. Karena itu, Yahya bin Ma'in mengatakan sikotun. Abu Zur'ah berkata kepada Yahya Al-Hamami, cukup bagimu ilmu Syarik. Az-Zahabi menyatakan, kana Syarik min awiyatil ilmi. Syarik termasuk di antara pembendaharaan ilmu. Abu Ahmad bin Adi mengatakan Syarik memiliki hadis yang banyak. Selengkapnya dapat dibaca pada Tahdzibul Kamal nomor 463, 472, 477. Pada tahun 155 Hijriah, ketika berusia 60 tahun, ia menjadi hakim di Wasit. 1 tahun kemudian, tahun 156, menjadi hakim di Kufah. Ketika menjadi qadhi di Kufah, inilah Syarik mukhtalit, hafalannya berubah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sholih bin Muhammad bahwa Syarik itu soduk, dan setelah menjadi qadhi di Kufah, idtirob, rusak hafalannya. Demikian pula menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar. Ibnu Hibban menyatakan, kana fi akhirihi umrihi yukhti'u fima yarwi taghayyaru alaihi hifdhuhu. Di akhir usianya ia keliru dalam periwayatan, hafalannya berubah. Ibnu Hajar mengatakan, soduk, banyak salah, berubah hafalannya sejak diangkat jadi qadhi di Kufah. Keadaan ini menyebabkan Syarik melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan sebagian hadisnya ketika di Kufah. Menurut Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari, Syarik keliru pada 400 hadis. Dengan demikian, apabila ada jarah atau kritikan dari sebagian ulama terhadap Syarik,
maka hal itu dapat dikategorikan menjadi dua macam. Berkaitan dengan rusaknya dhabt syarik setelah menjadi qadhi di Kufah atau setelah tahun 155 Hijriah ketika ia berusia 60 tahun atau 22 tahun sebelum wafatnya. Berkaitan dengan hadis tertentu di antara yang 400 itu. Karena itu, jarah para ulama tersebut tidak serta-merta menolak seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Syarik, namun ditujukan terhadap sebagian hadis yang tercakup oleh dua kategori di atas. Apabila jarah tersebut tidak didahulukan seperti ini, maka akan timbul pertanyaan yang akan menolak keabsahan jarah tersebut sebagai berikut. Pertama, penilaian Abu Zur'ah. Abu Zur'ah lahir 200 sampai 264 Hijriah, lahir tahun 200 Hijriah. Sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Berarti Abu Zur'ah lahir 23 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaannya, dari mana Abu Zur'ah tahu bahwa Syarik itu kasirul khoto, sahibu wahmin, yaghlotu ahyanan, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik. Kedua, penilaian Abu Hatim, lahir tahun 195 Hijriah, sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Berarti Abu Hatim lahir 18 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaannya, dari mana Abu Hatim tahu bahwa Syarik itu lahu aghalib, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik. Ketiga, penilaian Ibrahim bin Ya'qub, lahir 259 Hijriah, sejaman dengan Imam Ahmad, sedangkan Syarik wafat 177 Hijriah. Seandainya Ibrahim lahir pada tahun 170 Hijriah, berarti Syarik wafat ketika ia berusia 7 tahun. Pertanyaannya, dari mana Al-Juzajani tahu bahwa Syarik itu syai'ul hifdi, mudtaribul hadis, padahal ia masih kecil ketika Syarik meninggal. Keempat, penilaian Ya'qub bin Syaibah yang lahir tahun 182 Hijriah, sedangkan Syarik wafat 177 Hijriah. Berarti Ya'qub lahir 5 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaannya, dari mana Ya'qub tahu bahwa Syarik itu syai'ul hifdi, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik. Dan sebenarnya redaksi yang diungkapkan oleh Ya'qub bin Syaibah itu bukan jarah, tetapi ta'dil martabat 6, yakni solihun lil i'tibar. Kalimat ini menunjukkan bahwa hadisnya tidak mutlak ditolak, tetapi layak dicari penguatnya. Di samping itu, jarah para ulama di atas jelas-jelas akan bertentangan dengan ta'dil para ulama yang sejaman dengan Syarik dan lebih mengetahui keadaannya. Misalnya Ibnu Ma'in menyatakan sikoh, Ibnu Mubarak menyatakan bahwa Syarik lebih tahu terhadap hadis orang-orang Kufah daripada Sufyan As-Sauri. Imam Ahmad menyatakan bahwa Syarik itu dia orang yang kuat hafalan, jujur, ahli hadis, dan sangat tegas terhadap ahli raib, tidak teguh pendirian, dan ahli bid'ah. Bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyatakan sikotun. Kalimat sikotun menunjukkan bahwa rawi yang dinilai memiliki kredibilitas tingkat tinggi. Namun apabila jarah itu didahulukan, didudukan berdasarkan dua kategori di atas, maka jarah mereka sebenarnya tidak bertentangan dengan takdil para ulama yang sejaman dengan Syarik, yaitu pertama, takdil ditujukan terhadap Syarik sebelum menjadi hakim di Kufah atau sebelum tahun 155 Hijriah. Sedangkan jarah ditujukan terhadap Syarik setelah berubah hafalannya atau setelah menjadi hakim di Kufah, yaitu tahun 155 Hijriah. Kedua, takdil ditujukan terhadap periwayatan 8.600 hadis, sedangkan jarah ditujukan terhadap periwayatan 400 hadis. Sedangkan khusus untuk jarah Al-Juzajani terhadap Syarik, kita perlu memperhatikan komentar para ahli hadis, antara lain Al-Kausari, Ibnu Hajar, Ad-Dhahabi, Asy-Syakhawi tentang jarah Al-Juzajani terhadap orang-orang Kufah. Hal ini perlu disampaikan mengingat Syarik adalah orang Kufah. Mereka menyatakan bahwa jarah Al-Juzajani terhadap orang Kufah tidak perlu diterima karena antara dia dan orang-orang Kufah terjadi permusuhan disebabkan persoalan akidah. Dalam ilmu hadis, jarah seperti ini disebut jarah akron, yaitu mendoibkan orang lain karena faktor non-ilmiah antara lain sentimen atau permusuhan. Dengan demikian, pada asalnya periwayatan Syarik itu sahih, dan untuk mengetahui apakah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Syarik itu sebelum menjadi qadhi di Kufah atau sesudahnya dikelompokkan pada jumlah 6.400 atau 400, sebelum mukhtalid atau sesudahnya, maka dapat digunakan salah satu di antara tiga kriteria sebagai tolak ukur. Untuk mengetahui poin A dapat dilihat dari aspek tarikhur riwayat, yaitu kapan hadis itu diterima dan diriwayatkan olehnya. Untuk mengetahui poin B harus dilihat dari aspek takhrij, yaitu ditelusuri seluruh riwayat Syarik dalam berbagai kitab-kitab hadis. Untuk mengetahui poin 6 dapat dilihat dari dua aspek. Satu, murid yang menerimanya. Ibnu Hibban menyatakan bahwa rawi-rawi yang menerima hadis darinya diwasit sebelum menjadi hakim di Kufah, maka pada periwayatan mereka tidak terjadi takhlid, seperti Yazid bin Harun dan Ishaq al-Azraq. Sedangkan rawi-rawi yang menerima hadis darinya di Kufah setelah mukhtalid, padanya terdapat keraguan-raguan. Dua, muttabi, yaitu adanya periwayatan rawi-rawi lain yang sikoh, yang mendukung periwayatannya.
Dan inilah yang dijadikan landasan oleh Imam Muslim ketika beliau meriwayatkan hadis syarik dalam kitab sahihnya. Antara lain dalam Sahih Muslim jilid 2 halaman 510. Kitabul birri wassilati wal adabi babu birril walidaini wa annahuma ahaqqu bihi. Kitab berbuat baik, silaturahmi, adab-adab berbuat baik pada orang tua dan keduanya. Diterangkan oleh Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah manusia yang paling berhak atas kebaikanku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang lebih rendah darimu, yang lebih rendah darimu." Karena menurut penelitian Muslim, hafalan dan kredibilitas syarik dapat dibuktikan dengan adanya periwayatan rawi lainnya. Berdasarkan standar kritik rawi di atas, mari kita kaji hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud. Dengan sebuah pertanyaan, apakah Wa'il ini diriwayatkan oleh syarik sebelum menjadi qadi di Kufah atau sesudahnya? Sebelum taghayyur hifdhihi, berubah hafalannya, atau ba'dahu, sesudahnya? Berdasarkan standar ketiga di atas, maka Wa'il ini diriwayatkan oleh syarik sebelum berubah hafalannya. Hal itu diketahui dengan melihat orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Yazid bin Harun. Dengan demikian, hadis ini mendahulukan lutut diterima oleh Yazid bin Syarik bin Abdillah sebelum syarik berubah hafalannya. Di samping itu, periwayatan syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud tidak tafarrud, karena pada riwayat Al-Haisami tersebut diriwayatkan pula melalui rawi bernama Israil bin Yunus. Ia termasuk rijal yang digunakan Bukhari dan Muslim. Lihat, berdasarkan analisa di atas, hemat kami, periwayatan syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud adalah makbul, dapat diterima. Karena pertama, syarik meriwayatkan hadis tersebut sebelum terjadinya ikhtilat. Kedua, syarik memiliki muttabi, dikuatkan oleh rawi lain yang sikoh, yaitu Israil bin Yunus. Dalam riwayat lain, kita temukan jalur periwayatan berbeda. Sebagai penguat riwayat Syarik bin Abdullah, Abu Dawud berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, Hajjaj bin Minhal, telah mengabarkan kepada kami Hamam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Jahadah, telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya, sesungguhnya Nabi. Maka Wa'il menerangkan hadis solat, ia berkata, maka ketika beliau hendak sujud, kedua lututnya kena pada tanah sebelum kedua telapak tangannya. Sebagian ulama menyatakan hadis ini munqati, karena Abdul Jabbar tidak mendengar hadis itu dari ayahnya. Hemat kami, sanad Hamam bin Yahya dari Muhammad bin Jahadah riwayat Abu Dawud tersebut memang munqati, karena Abdul Jabbar tidak mendengar hadis tersebut dari ayahnya. Namun bila kita perhatikan sanad Al-Baihaqi di bawah ini, ternyata Abdul Jabbar menerima hadis tersebut dari ibunya, yaitu Ummu Yahya. Ia menerima dari Wa'il dengan teks sebagai berikut. As-Sunan Kubro jilid 2 halaman 99. Abu Bakar Al-Haris Al-Faqih telah mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad bin Hayyan telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hujar telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ibunya, dari Wa'il bin Hujar. Ia berkata, aku sholat di belakang Rasul, kemudian beliau sujud, dan yang paling awal sampai ke lantai adalah kedua lututnya. Dengan demikian, sanad hadis tersebut mutasil, bersambung, dan dapat dipergunakan sebagai syahid bagi hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah, sehingga derajat keduanya naik menjadi hasan li ghairihi dan dapat diamalkan. Abu Dawud berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah mengabarkan kepada kami Hamam, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata, Syakik telah mengabarkan kepada kami, Asim bin Kulayb telah menceritakan kepadaku dari ayahnya Kulayb bin Syihab, dari Nabi, seperti hadis di atas. Selain penguat riwayat Syarik bin Abdullah muttabi, juga dalam riwayat lain kita temukan jalur periwayatan berbeda sebagai penguat riwayat Wa'il Sahid sebagai berikut. Dari Anas bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertakbir, kemudian beliau turun sujud sambil bertakbir sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Hadis riwayat Baihaqi Sunanul Kubro jilid 2 halaman 99. Dari Abu Hurairah dari Nabi, ia bersabda, apabila seseorang di antara kamu sujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah menderum seperti menderumnya unta. Sunan Kubro Al-Baihaqi jilid 2 halaman 100. Mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak turun ke sujud, selain bersumber dari Nabi SAW, juga merujuk kepada praktek sholat sahabat Nabi SAW. Dalam hal ini, Umar dan Ibnu Umar sebagai berikut. Dari Ibrahim bahwasanya Umar menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf jilid 1 halaman 295. Dari Nabi, sesungguhnya Ibnu Umar bila hendak sujud menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf jilid 1 halaman 295. Berikut kita ketengahkan ulama yang menerima kehujahan hadis mendahulukan lutut, antara lain Imam At-Tirmidzi berkata, ini hadis Hasan Gharib,
Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan seperti ini dari Syarik. Dan hadis ini menjadi landasan pengamalan mayoritas ahli ilmu yang berpendapat bahwa seseorang hendaklah menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Imam Asy-Syaukani mengutip perkataan At-Tirmidzi ini dengan redaksi, "Hadza hadisun hasanun gharibun la na'rifu ahadan rawahu ghairu Syarik." Ini hadis hasan gharib, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain Syarik. Dalam Subulus Salam jilid 1 halaman 38, Imam Nawawi berkata, sulit untuk mentarjih salah satu di antara dua mazhab. Namun penganut mazhab ini menyatakan bahwa hadis Wa'il lebih rojih, dan mereka berkata, pada riwayat Abu Hurairah yang mendahulukan tangan terjadi idtirab karena telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam dua versi. Al-Khotobi dan lainnya berkata, hadis Wa'il bin Hujr lebih sahih daripada hadis Abu Hurairah. Ibnu Qayyim berpendapat hadis Wa'il lebih utama dilihat dari berbagai aspek. Pertama, hadis Wa'il lebih sabit, kokoh kepastian adanya sebagaimana dinyatakan Al-Khotobi dan lainnya. Kedua, hadis Abu Hurairah muttaribul matan, sebagaimana keterangan terdahulu, karena di antara para rawi dari Abu Hurairah ada yang menyatakan bahwa sabda Nabi itu wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah ia menempatkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ada pula yang menyatakan sebaliknya, dan ada pula yang menyatakan wal yadha yadayhi ala rukbatayhi, dan hendaklah ia menempatkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ketiga, keterangan terdahulu, yaitu pernyataan Al-Bukhari, Ad-Darukutni, dan lain-lain bahwa hadis tersebut mengandung ilat. Keempat, andai kata hadis tersebut sabit, sungguh sekelompok ahli ilmu mendakwahkan bahwa hadis tersebut mansuh. Ibnu Munzir mengatakan, sebagian di antara sahabat kami telah menduga bahwa menempatkan kedua tangan sebelum kedua lutut itu mansuh, terhapus. Kelima, hadis Wa'il sesuai dengan ketentuan larangan Nabi agar tidak menderum seperti menderumnya unta. Hal ini berbeda dengan hadis Abu Hurairah. Keenam, hadis Wa'il sesuai dengan riwayat amal sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud, dan tidak ada satupun riwayat amal sahabat yang sesuai dengan hadis Abu Hurairah kecuali Umar. Itu pun kontradiktif dengan amal Umar versi lainnya. Ketujuh, hadis Wa'il memiliki syahid penguat melalui hadis Ibnu Umar dan Anas, sebagaimana diterangkan terdahulu, sedangkan hadis Abu Hurairah tidak memiliki syahid. Maka kalau keduanya berlawanan, tentu saja hadis Wa'il bin Hujr didahulukan karena syawahidnya, dan hadis Wa'il lebih kuat. Kedelapan, sesungguhnya mayoritas orang-orang yang berpegang pada hadis itu, sedangkan pendapat yang lain hanya bersumber dari Al-Auza'i dan Malik. Adapun perkataan Ibnu Abu Dawud sesungguhnya itu mendahulukan lutut merupakan pendapat para ahli hadis. Maksudnya pendapat sebagian di antara mereka karena Ahmad, Syafi'i, dan Ishaq berpendapat sebaliknya. Kesembilan, sesungguhnya pada hadis Wa'il terdapat kisah hikayat yang disusun untuk mengisahkan perbuatan Nabi. Maka itu lebih terjaga kebenarannya karena suatu hadis yang mengandung kisah hikayat menunjukkan bahwa hadis itu benar-benar terpelihara. Kesepuluh, sesungguhnya berbagai perbuatan yang dihikayatkan pada hadis yang semuanya sabit lagi sahih melalui periwayatan lainnya. Maka hal itu merupakan perbuatan yang sudah dikenal lagi benar adanya. Dan ini salah satu aspek di antaranya. Dan status sahih itu berlaku untuknya. Sedangkan keterangan yang menentangnya tidak dapat melawannya. Dengan demikian, sudah pasti hadis itu yang rojih. Muhammad Syamsul Haq berkata, mayoritas ulama berpendapat demikian, mendahulukan lutut. Dan Al-Qadi Abu Thayyib menghikayatkan pendapat demikian juga dari mayoritas ahli fikih. Ibnul Munzir menghikayatkannya sebagai pendapat Umar bin Khattab, An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Sufyan As-Sawri, Ahmad, Ishaq, dan Ashabur Ra'i, dan ia berkata, saya pun berpendapat demikian. Berdasarkan analisa di atas, hemat kami, periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud dan mendahulukan kaki daripada lutut adalah makbul, dapat diterima, karena pertama Syarik meriwayatkan hadis tersebut sebelum terjadinya ikhtilat. Kedua, Syarik memiliki muttabi, tidak menyendiri, dikuatkan oleh rawi lain yang sikoh, yaitu Israil bin Yunus. Dalil 2. An Ibni Umar annahu kana yadh'u rukbatayhi idza sajada qabla yadayhi wa yarfa'u yadayhi idza rafa'a qabla rukbatayhi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar bila hendak sujud menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Setelah diketahui bahwa dalil satu dapat dijadikan hujah, mari perhatikan kalimat apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya, menunjukkan mendahulukan tangan ketika bangkit dari sujud memiliki kekuatan hujah yang sahih dan dapat dipastikan salah satu sunat dalam kaifiat bangkit dari sujud untuk langsung berdiri. Dalil 2, sesungguhnya Ibnu Umar bila hendak sujud menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya, menunjukkan kaifiat bangkit dari sujud dengan mendahulukan tangan dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Kesimpulan, dahulukan tangan sebelum lutut adalah ketika bangkit dari sujud. Untuk berdiri, yang didahulukan untuk diangkat adalah tangan sebelum lutut.